di saat haid tidak mengerjakan sholat dan tidak puasa, itulah yang dimaksud kurangnya agama perempuan. Berbeda dengan orang laki-laki yang tidak mengalami menstruasi, bisa sholat terus, bisa mengerjakan puasa terus, tanpa ada hambatan, tanpa ada halangan. Berdasarkan hadis ini berarti ketika perempuan itu mengalami haid, maka dia tidak berkewajiban sholat, tidak berkewajiban puasa. Wad'usyami, meletakkan puasa, artinya tidak mengerjakan puasa. Anil haidi, dari orang yang haid. Kebebasan tidak mengerjakan puasa bagi orang yang mengalami haid, menstruasi. Akhbarona Ali bin Hujrin qala ambana Ali, yakni menghendaki siapa Ali bin Hujr, yang dimaksud Aliyun iku ibna Mushirin, anak laki-lakinya Mushir. Jadi gurunya Imam Nasai namanya Ali bin Hujr, punya guru namanya Ali bin Mushir. An Sa'idin, an Qatadah, an Mu'adah al-Adawiyah, an namro'atan, sesungguhnya seorang perempuan, iku salat bertanya dia Aisyata pada Aisyah. Isi pertanyaan, ataqdi, apakah membayar sopo al-haidu, orang yang haid, as-sholata, pada sholat, idza tahurat, ketika suci siapa perempuan. Ada seorang perempuan bertanya kepada Bu Aisyah, istrinya Nabi, wahai Bu Aisyah, apakah orang perempuan yang keadaan haid itu ketika suci harus membayar sholatnya, harus menyaur sholatnya? Apakah orang yang keadaan haid itu ketika sudah suci harus menyaur sholatnya, harus membayar sholatnya? Qalat, berkata siapa? Aisyah, aharuriyatun, apakah orang-orang haruriyah, anti, kamu perempuan, memangnya kamu ini perempuan haruriyah atau gimana sih? Bu Aisyah malah berbalik bertanya, apakah kamu ini perempuan haruriyah? Perempuan haruriyah itu maksudnya perempuan orang-orang, istrinya atau perempuannya orang-orang yang membelot dari Ali, orang-orang yang membelot dari Ali. Jadi pada saat terjadi perselisihan antara sahabat Ali dan sahabat Muawiyah, orang-orang yang tadinya setia kepada sahabat Ali kemudian berbelok. Mereka terkenal dengan sebutan orang-orang Khawarij. Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan sahabat Ali saat itu untuk berdamai dengan sahabat Muawiyah. Nah, orang-orang itu keluar, gitu. Mereka disebut dengan golongan Khawarij. Nah, perempuan-perempuan orang Khawarij itu punya kefahaman, apabila ada perempuan sedang menstruasi, ketika sudah suci maka dia harus
membayar sholatnya, harus menyaur sholatnya. Nah, ketika ada perempuan tanya, apakah perempuan yang haid itu setelah suci harus membayar sholatnya? Bu Aisyah bertanya, memangnya kamu ini orang Haruri ya? Kuna ada kami, iku nahidu haid kami. Ala ahdi Rasulillah, atas zaman Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa nadhuru, kemudian suci kami. Summa nadhuru, kemudian suci kami. Faya muruna, maka perintah siapa nabi na pada kami, bikodo issaumi, dengan membayar puasa. Wala ya'muruna, dan tidak perintah siapa nabi na pada kami, bikodo is-sholati, dengan membayar sholat. Bu Aisyah melanjutkan ceritanya. Pada zaman Nabi masih hidup dulu, kami mengalami haid, kemudian kami suci. Lalu Nabi memerintahkan kepada kami untuk menyaur puasa yang ditinggalkan, dan Nabi tidak perintah pada kami untuk membayar sholat. Nabi perintah pada kami untuk menyaur puasa, untuk membayar puasa, dan Nabi tidak perintah pada kami untuk membayar sholat. Berdasarkan hadis ini, bagi wanita yang mengalami haid, dia tidak sholat, tidak puasa, ketika sudah suci, maka berkewajiban menyaur puasanya dan tidak berkewajiban membayar sholatnya. Babul hijamati, babnya cantuk, kalau sekarang bahasanya bekam. Wal qai'i, dan muntah. Liso ini bagi orang yang berpuasa. Bagaimana hukumnya bekam dan muntah bagi orang yang berpuasa? Apakah membatalkan puasanya? Haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu an. Qala, berkata Ibnu Abbas, ihtajama, cantuk atau bekam, sopo an-nabiyyu, nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia nabi iku shaimun, orang yang berpuasa. Ibnu Abbas berkata, pernah Nabi melakukan cantuk, Nabi melakukan bekam di saat Nabi sedang berpuasa. Berdasarkan hadis ini berarti bekam atau cantuk di saat puasa itu tidak membatalkan puasa. Hadis ini juga bisa dikiaskan dengan orang yang donor darah. Pada prakteknya orang yang bekam itu mengeluarkan darah dari tubuhnya dengan cara-cara tertentu, sama dengan keluarnya darah untuk diambil sebagai donor darah. Berarti donor darah itu tidak membatalkan puasa juga. Sifatnya sama-sama mengeluarkan darah dari tubuh manusia. Haddatsana Muhammad bin Ubaidin al-Muharibi, akhbarana Abdurrahman ibnu Zaid ibni Aslam, an Abi an Atha ibni Yasar, an Abi Sa'idin al-Khudri, qala, berkata Abu Sa'id, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun, 3 perkara, la yuftirna, tidak berbuka, maksudnya tidak membatalkan apa 3 perkara, as-shaima, pada orang yang puasa. Ada 3 hal, ada 3 perkara yang tidak membatalkan puasanya orang yang berpuasa.
Yang pertama al-hijamatu, cantuk atau bekam. Bekam di saat puasa tidak membatalkan puasa. Yang kedua wal qai'u, dan muntah. Muntah yang tidak sengaja, mungkin mabuk kendaraan atau bagaimana, terus muntah secara tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Yang ketiga wal ikhtilamu, dan bermimpi, maksudnya mimpi basah. Mimpi basah di saat puasa itu juga tidak membatalkan puasa. Mungkin siang hari tidur, kemudian bermimpi sampai terjadi mengeluarkan sperma, itu tidak membatalkan puasa. Itu tidak membatalkan puasa karena keluarnya itu dengan tidak sengaja. Itu keluarnya dengan tidak sengaja. Itu tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bapak, ibu-ibu, para saudara jamaah semuanya, para generus, putra maupun putri yang saya cintai, saya banggakan. Demikianlah pengajian pada kesempatan ini yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, amal sholih, kesungguhan, keseriusan, kesemangatan Bapak, Ibu-ibu, juga para generus semuanya, saya ucapkan syukur. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Tentunya dari saya dalam menyampaikan materi ini, jika terdapat tingkah laku atau mungkin ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan materi yang sudah kita kaji menjadi manfaat bagi diri kita, manfaat untuk keluarga kita, tentunya manfaat untuk semua umat Islam yang ada di sekitar kita. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.